Ih, apaan sih? Jijik banget. Bucin ya? Ih, jadi depan kelas gitu, ke pintu langsung kayak Pemandangan tidak dipantas dilihat ya? astagfirullahaladzim. Pemandangan apa itu? Halo teman Naga Suara. Halo. Kembali lagi sama kita berdua di sini dan juga Kainestars Di acara Pod and Cast bersama Naga Suara. Sekarang kita mau bahas yang syahdu dulu dah. Melo dulu dah. Oke. Kainestar itu suka yang pergaulan yang gimana sih pergaulan ini loh? Kayak teman-temannya tuh suka yang teman-teman gimana sih? Oh, yang pastinya yang asik. introvert kan ada tuh yang sukanya sama teman yang introvert yang nggak banyak Iya, ngomong, benar. gitu kan. Kalau aku sih lebih seneng sama yang pecicilan, karena aku di sekolah emang agak Emang suka pecicilan. Terus habis itu pokoknya suka yang asik dan gak terlalu alay. Iya, tahu apa. Apa ya? Iya. Zaman. Jadi kayak Tapi aku pernah temenan. temenan sama siapa? Jamet. Oh, ini hanya mereka berdua yang tahu loh, pemirsa. Maaf, saya udah generasi soalnya. Jadi intinya kayaknya adalah seorang pribadi yang ekstrovert ya. Iya. Jadi suka bergaul ya, friendly, ramahan kayak gitu. Kan biasa tuh ada orang-orang yang nggak suka main keluar, lebih milih di rumah. Oh, benar. Ada sih temen-temen aku juga. Kan ada yang gitu. Iya, Tapi iya. kamu berarti sukanya yang keluar. Iya, tapi ada temen aku yang di sekolah lincah banget. Tapi kalau mesti diajak main dari rumah susah. Karena ibunya sih sebenarnya kan. Nggak boleh ya. Ada yang memang anak-anak seperti itu ya Ken. Kalau di rumah dikekang sama orang tua. Pas di luar tuh udah liar gak tahu. Liar. Iya. Nah, dengan kesuksesan Ken ini sekarang nih yang sebagai artis dan penyanyi kan di bawah label Naga Suara. Nah, ada nggak sih teman sekolah Ken dari SD sampai SMP itu ada temen yang iri, temen yang siapa sih Ken? Apaan sih? Gak penting banget sih gitu atau apa gitu. Ada nggak? Pastinya ada sih. Ada. Terus gimana Ken meresponi hal seperti itu? Jadi aku sih nggak suka ngenanggapin banget karena buat apa ditanggapin, kalau misalnya kita tanggapin dia tuh makin melonjak kan pastinya. Iya kan? Buat Kena. Kerja dong. Applause gini ya. Gini dong. Terus kadang ada sih teman-teman aku kayak tiba-tiba musuhin aku gitu. Tanpa sebab ya. Iya, terus kayak apa sih gitu. Emang suka banyak gitu sih emang. Kadang ya emang saking irinya mungkin dengan kesuksesan Kena sendiri yang udah menang sana sini, mungkin banyak prestasi, terus masih sekolah ya gitu-gitulah, biasalah ya. Iya. Suka emang banyak lah sih Rese banget. nih. Terus ya tadi Kena cuman nanggepinnya ya udah biasa aja ya, orangnya yang cuek gitu ya. Jadi aku suka kayak ya udah sih kenapa emang gitu. Emang ada yang salah, emang kayak beban gitu. Diemin aja kali ya. Iya, diemin aja. Bener sih ya. Kalau bahasa anak sekarang mungkin bahasa seumuran gadis, emang lo yang ngasih gue makan. Nah itu. Tapi jangan ikutin ya. Jangan. Ini tuh emang ajaran Sesat. Iya. Maksudnya kita tutup kuping aja lah. Iya. Ada pepatah Cina juga yang mengatakan kan, tutup telinga rapat-rapat, tutup mulut rapat-rapat, tapi buka mata lebar-lebar. Itu ada maksudnya. Jadi kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, kita nggak usah ambil pusing, dan kita nggak usah terlalu banyak bicara sama orang dan ngomongin hal-hal yang nggak penting tuh nggak bagus kan. Yang penting kita buka mata lebar-lebar, lihat sekeliling kita mana orangnya, teman-teman yang benar-benar sayang sama Kenny kan. Nah, ngomongin teman yang sayang nih ya, Mbak Gadis, di single Kenny sendiri kan yang judulnya Lagu Untuk Sahabat featuring sama Nela ya. Iya, Naila. Nggak bisa datang ya hari ini karena Iya, Naila nggak bisa kesibukannya. Nah, itu karena memang mereka berdua tuh kalian sehari-hari tuh bersahabatan atau cuman untuk gimmick lagu aja sih? Sebenarnya dari kecil aku emang sahabatan. Dari waktu aku model-model itu aku yang udah dari model-model. sahabatan. Jadi kita emang udah sahabatan dari lama. Terus dari kita dari nol kita tuh suka syuting bareng, terus casting bareng. Akhirnya aku ke nyanyi, Naila ke kayak syuting kayak apa ya namanya, film. Iya aku pernah lihat dia main film ya, yang film baru itu, Film bioskop gak sih? bioskop. Iya benar. Ya, Nih, film horor. mungkin kalian yang pernah yang ngikutin nih Instagramnya Kainestar, di Instagramnya apa?
At Kane Stars. Aku tuh pernah lihat nih, Kainestar dan Naila itu buat challenge ya. Satu Iya, hari buat di challenge. mobil ya. Iya. Itu ngapain? Itu bener-bener sakit badan habisnya. Itu kursinya diturunin semua gitu, dibuat kayak Enggak, tiduran. jadi ada kursi yang dilipet kan, bisa dilipet-lipet kursinya. Jadi aku tidur di atas, Naila tuh di bawah yang kayak, jadi yang udah dilipet terus dia ada kayak gitu. Dikasih kasur lagi gitu. Iya, tapi aku yang di atas malah jadi kayak aduh, encok banget. Itu buat konten ya. Iya, itu buat konten. Demi konten ya. Itu di dalam nyala mobilnya nyala gitu. Enggak, mobilnya mati. Kita Jendelanya jendela. dibuka. Tapi Itu nggak gerah. itu bener-bener kita nggak tahu itu malam Jumat. Terus ada peristiwa-peristiwa aneh. Enggak, jadi itu mah kayak bunda sama kakek gitu. Pokoknya bunda kakek yang orang-orang rumah aja yang nakutin gitu. Tapi kita Iseng nggak ya, tahu iseng ya. gitu. Tiba-tiba ayah juga kayak lihat kelelawar gitu. Ya ampun. Terus kayak kita nggak ngerasa apa-apa walaupun kan mana kita awalnya mau nonton film horor kan. Oh, mau nonton di dalam ceritanya. Awalnya mau nonton film horor, abis itu tiba-tiba kita berpikir kayak udahlah enggak mau aku maksa ke dia kalau misalnya enggak mau horor gitu. Abis itu akhirnya kita nonton film Korea gitu loh pokoknya. Terus dia suka nonton Korea? Iya. Drama-drama Korea itu suka? Iya, drama Korea. Apa ini? Nyambung terus, nyambung. Silakan. Apa yang lagi ditonton yang Iya, sekarang? nonton apa? Yang lagi lagi pening. ditonton sebenarnya Startup, cuman aku pengen berhenti. Aku nonton. Kamu tim siapa? Nam Ji Dosan? Pyong. Jipung. Aku mau ada nonton sih, aku juga nonton. Mentang-mentang aku beda generasi kan. Sama. Aku juga nonton, tapi pas aku langsung nonton episode 10 aku kayak kurang. Ya nontonnya dari episode 1 Ibu. Iya, aku udah nonton sampai episode 3 nih. Tapi kan kalau aku orangnya penasaran, aku langsung klik tuh episode 10. Loncat. Tapi itu Mana ada ya orang yang nonton dari episode 10. mau aku spoilerin enggak spoiler? Jangan. Gue belum nonton, baru episode 7 dong. Tapi kalau dipikir-pikir gantengan si Nam Doon tuh loh. Emang Siapa? gantengan Nam Jo Hyuk. Siapa yang ganteng? Ji-pyong. Ji-pyong. Tuh, Tos. Akhirnya dia Tos juga. Tapi Ji Pyong tuh Kamu aku kenapa kesel sukanya banget. Ji Pyong? Aku pas nonton episode 10 kemarin, aku langsung kesel gak mau nonton lagi karena aduh kesel banget. Jadi temennya si Nam Jo Hyuk gitu ya. Nam Dosan. Yang Nam Dosan, nama aslinya kan Nam Jo Hyuk ya. Terus Nam Dosan itu kayak ngalangin Ji Pyong itu. Iya, Terus aku jadi kayak kesel, apaan sih? Pasti akhirnya sama Dosan. Emang iya? Tapi udah, enggak sih, sih. enggak. Tapi kalau feeling aku sih ya, akhirnya sama Ji-pyong deh. Enggak ngerti, Enggak. soalnya tuh dari awal udah di Autornya spoilerin tuh sama bilangnya dia. kayak gini katanya. Jadi sebenarnya yang flashback itu tuh sebenarnya cuman kayak flashback doang, nggak lanjut gitu katanya gitu. Iya. Ih, Tapi emang kan gini-gini. sih ceritanya sih emang Temen aku juga pada bilang kemakan second lead gitu kan. kemakan second lead, iya benar. Iya, Tapi emang ganteng banget sih second lead. Iya benar, gak gimana mungkin coba? banget. Coba kalau aku di posisi Tapi si aneh ceweknya. banget kenapa kalau misalnya dia second lead kenapa harus ceritain awalnya dia kan? Bener. Enggak sih kalau menurut aku ya jadinya sama Ji-pyong. Tuh. Ini bakat, salah satu bakat dari host kita nih Cenayang. dia bisa ngerawang. Soalnya Ji-pyong itu yang lebih pas ini Iya, apa dewasa sih? ya, Iya, terus feelnya ya, dewasa. feelnya ya. Emang sih lebih ganteng sih Nam Dosan, cuma kan kalau perempuan zaman sekarang ya tahu deh kalau gadis. Kalau aku sih udah gak terlalu lihat cowok-cowok ganteng Kenapa sih. jadi gue Yang penting dewasa, pengertian. Terus udah kaya lagi kan Jipyongnya. Iya kaya, tajir lagi kan. Walaupun awalnya dia nggak punya orang tua, Benar. terlantar Itu bagus sih filmnya ya, Iya. Startup ya. Kita jadi promosiin film orang. Jangan lupa bayar endorse ke kita ya. Benar. Bentar lagi kan ini. Tapi ngomong-ngomongin cowok Korea nih, tuh. tipenya bener-bener penasaran aku. Ini ada namanya siapa ya? Yang pemain 18 Again. Nggak dia tahu nih kayaknya. Tahu. Nggak tahu juga. Aku nggak Siapa tahu juga. sih namanya? Itu berarti masih berbau Korea nih tipe-tipe. Iya benar. Itu Susah ya cari di sini ya, orang Menteng juga jarang. apalagi Gak itu tahu orang Bandung ya. orang Bandung gimana sih? banyak jamet. Banyak jamet. Kembali lagi ke jamet. Ini emang bahasan kali ini jamet. Kenny itu kayak opa-opa ya, opa gitu ya. Enggak juga Opak sih, Korea. tapi apa ya? Sipit mungkin. Terus Kenapa? Sipit ngeliat. Jangan yang itu jangan. beda. Terus sipit selain sipit apa lagi? Pokoknya kayak kayak opa-opa gitu, cuman
Aku lebih ke sifat. Mungkin Oh gimana tuh? Maunya kayak gimana? humoris. Humoris. Terus? Enggak, ini tuh kayaknya tuh pelan-pelan karena ada mamanya di bawah. Iya. Kalau gak ada Kalian mamanya juga masang kuping nih. Pengen tahu anak gue kayak gimana tipenya ya gitu. Terus humoris. Terus Tinggi mungkin. tinggi ya. Terus Bukan. langsung buka. Enggak, tapi emang kriteria itu udah dari dia sih. Humoris dia humoris. iya. Sipit iya. Tinggi iya. Iya, makanya coba kamu sebut yang enggak. Basket. Sebut yang enggak ada di dia. Basket. Basket. Gak bisa kan? Oh, ya udah. Berarti bukan. Nanti bukan. Jangan harap. Dia bisa main bola Seumuran. Seumuran. Oh. Ini mah udah Dia mah opung-opung. bisa main karambol doang. Mendeko. Oh gitu. Jadi kayak gitu. Terus kalau pendidikan maunya punya pasangan seperti apa atau kapan atau apa udah kepikiran belum kayak gitu? Kayaknya kan pertama kan ya? Belum. Udah pas nanti ya. Harusnya lo tanyanya ke gue. Soalnya dia bukan artis ya hari ini. Ntar aja tunggu dia jadi artis gue tanya ya. Oke. Terus Dis gimana Dis? Abis itu kita udah tahu nih tipe cowoknya si Kenny nih. Kalau gimana ya? Gimana? Tipe cowok gue gitu. Enggak. Mungkin yang kalian yang tipenya termasuk dari yang disebutkan dari Kaina bisa komen di bawah nanti plus nomor telepon bisa telepon nanti Bunda. Diseleksi dulu sama Bunda. Iya, langsung ke rumahnya Kaina. Tapi Kenny silaturahmi coy. Tapi denger Dis, Kenny tuh belum boleh pacaran Dis. Aduh. Jadi salah nih ngomong kita. Ya kan ini kan cuman ini. Iya, obrolan-obrolan di masa depan ya. Masih 13 tahun orang yang segini aja belum punya. Tuh curhat lagi kan. Biasa kalau satu ini. Tapi ya di teman-teman sekolah aku ya Iya. kayak suka banget pacaran gitu. Biasa. Biasa cinta Oh, kode sama mama ya, kode ya. Ma aku pengen pacaran, Ma. Gitu. minum dulu buat napas. Aduh, ini bahasnya begini langsung serak loh. Bisa gitu loh. Ya teman-teman kan biasa cinta monyet kan masih SMP. Tapi bukan tuh cinta monyet lagi, aku juga kayak apaan sih, jijik banget ya Udah bucin ampun. ya? Bucin ya? Iya, jadi depan kelas gitu kan. Oh iya. Buka pintu langsung kayak Astaga. Gelendotan. Pemandangan tidak dipantas dilihat ya. Iya, masih buka pintu SMP. langsung kayak astagfirullahaladzim. Nanti Dia sampai nyebut loh berarti pemandangan apa itu? Enggak aneh nih. di balik kesuksesannya Kenny ini sampai sekarang, siapa orang paling yang berperan penting sih? Pastinya ayah sama bunda. Kenapa tuh? Bisa Karena awalnya diarahin nyanyi model gitu kan sama ayah sama bunda. Terus habis itu selain itu yang nyemangatin aku, terus yang selalu nganter-nganter aku tuh ayah sama bunda. dari awal ya, dari awal sampai sekarang ya masih diantar bunda kayak gitu. Oke, mungkin di sini ada yang kepo sama bundanya, secantik apa sih kok anaknya cantik kayak gini? Oke, bisa kita panggil mamanya Kenny. Jeng. Kalau yang belum kenal namanya Mama Dini ya. Halo Mama Dini. Halo. Para anak ABG. Aku masih ABG juga. Iya dong, jadi ABG juga kita. Kalau di sini masih apa ya? Nah, kita mau nanya-nanya nih, kan tadi kita tanya Kena peran yang paling penting itu dalam karirnya tuh, dan sampai sekarang tuh Kena sebesar ini tuh siapa sih yang berperan penting? Ayah Katanya dan bunda. Ayah dan bunda, tapi ayah lagi kerja, ayah lagi nggak bisa join, jadi kita tampilkan bundanya hari ini. Nah, Bunda Dini, kita mau nanya nih, kalau dari hati yang terdalam dari Mama Kena itu apa sih harapan Kena untuk kedepannya tuh seperti apa gitu, dalam hal pendidikan, dalam hal masa depan, apa karir dan segala macam. Aku simpel sih sebenarnya, harapannya ya berguna buat negara, agama, keluarga gitu, apapun lah pokoknya. Saya nggak, kalau misalnya cita-cita dia juga saya nggak maksa harus kayak gimana gitu, gimana dianya aja. Iya, berarti nih sama kayak pertanyaan selanjutnya, berarti tante itu orangnya yang liberal ya, jadi bebas aja ya anaknya mau jadi apa. Yang penting fokus satu gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi suka nyanyi, fokus, jangan bercabang. Jangan bercabang ya. Tapi tante Orangnya tuh bosenan. oh bosen. Awalnya sih bosenan, sekarang udah diarahin, udah tetap harus ke situ terus. Kalau misalnya dia mau sampai berhasil, kamu harus buktiin gitu, kamu bisa gitu. Tapi tante tuh ini gak sih kayak yang
waktu dari kecil nih kayaknya dicobain ke bidang ini, bidang Iya itu, sih. bidang itu. Cobain ya? Awalnya sih saya nggak kepikiran masukin modeling atau segala macam nggak. Awalnya saya pengen, namanya juga orang tua ya, Iya, pengen iya. pengen punya anak yang terbaik. Saya bawa ke psikiater ya apa? Tes jari anak itu, tes jari anak. Terus ada hasilnya kan? Dia tuh katanya orangnya hiperaktif. Terus tapi kalau nggak Bukan hiperaktif, super super aktif. Tapi kalau nggak arahin, nanti kepinterannya ketutup sama jadi lincahnya itu ya? nggak Oh, malu. malu. Jadi nanti udah gedenya ada ini pemalunya gitu. Terus nanti diarahinnya harus ke yang ikut komunitas kayak yang rame-rame kayak misalnya nari, modeling. Nah, saya kepikiran waktu itu kan apa masukin ke modeling aja gitu ya. Terus akhirnya pas di mall saya nggak kepikiran masukin modeling. Pas ke mall terus dia masuk ke panggung muter-muter kayak model gitu. Sama ini suruh turun malu turun gitu kan, acara orang kan, dia ikut terus gitu kayak model. Nah, suatu saat saya masukin lomba model kan, itu pokoknya nggak disangka-sangka langsung juara. Juara harapan walaupun nggak 1, 2, 3 harapan 1. Nah, dari situ akunya yang ambisi. Iya. Bukan dianya Jadi yang ambisi. semangat ya. Iya. Akunya ambisi. Jadi karena seneng kan, jadi saya nggak masukin dulu ke tempat les. Saya lomba-lomba dulu, terus dia selalu juara gitu. Juara ya. Nah, dari situ langsung saya masukin ke tempat lesnya biar bisa fokus. Tapi waktu si Kainanya yang ikut lomba yang waktu kecil itu berani atau takut si Kainanya itu? Berani. Pede ya? Iya, pede. Cuman nanti katanya hasil dokternya tuh kalau udah gede dia ada sifat pemalunya. Nah, untuk nutup pemalunya tuh kita harus arahin terus gitu sampai. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah sih. Iya. Dia bukan malah malu-maluin sekarang. Biasa ya masih gitu ya. Kecilnya imut-imut, gedenya malu-maluin masih gitu. Tapi tetap jadi ada kebanggaan ayah dan bunda kan Iya. ya. Anak pertama kan ya? Pertama. Punya adik 1 ya? Ya, Cowok. cewek Cewek usia adiknya? 2 tahun setengah. Oh iya, masih kecil. Kecil. Masih kecil. Sayang kayaknya sama adik. Saya cuma agak kesel gitu. Kenapa kalau nakal ya? Karena masih nakal-nakalnya. Suka pukul-pukul aku ya kadang-kadang sampai kayak kemarin. Enggak, bukan kesal sih, memang dia orangnya jahil dia. Gemes ya. Dan aku emang jahil sih, suka jalan ada. Jadi adanya juga suka ikut kesel sama aku sampai dicubit sama dia. Dianya tuh walaupun kecil-kecil tenaganya tuh keras banget. Oh iya. Masih Soalnya 2,5 dianya masih. memang jahil sih. Jahil ya. Kesel kadang. Tanda sayang ya sama adik ya. Iya, sama-sama cewek seneng kalau punya adik sama-sama cewek itu bisa tuker-tukeran baju atau apa gitu. Nah, kesempatan hari ini nih kan jarang banget ya bisa in-frame bareng nih Mama dan Kena. Nah, kita ada kasih kesempatan gitu buat Mama dan Kena. Apa tuh sepatah dua patah dari hati kalian masing-masing terdalam tuh yang mau kalian katakan, Mama ke Kena ke Mama, terus yang mau dikatakan tapi belum pernah disampaikan, boleh disampaikan di tempat ini sekarang. Makasih buat Bunda ngedukung aku dari awal. Terus selalu ngarahin aku dan selalu dukung aku, semangatin aku. Ya pokoknya makasih banget. Aku gak bisa ngebayar apa-apa Karena apa? Karena tidak bisa terbalas ya. Nah, benar. Memang kasih sayang orang tua tuh tidak bisa terbalas oleh anak kan. Sepanjang masa juga. Kira udah cukup buat Mama, buat Bunda? Ada lagi yang mau sampaikan? Dari Pokoknya hati. makasih aja banyak Makasih yang ya. banyak buat Bunda. Mau minta maaf gak sama Mama kalau pernah Jahilin adenya. Mamanya jahilin Bunda atau suka nggak dengeran Bunda. Maafin aja, aku suka nakal jahil. Terus suka nggak nurut sama Bunda. Terus kadang ya pokoknya aku suka misalnya nggak nurut gitu, Bunda kadang suka kesel. Iya. Maaf. Iya. Terus harapannya Kena, maksudnya Kena mau membahagiakan orang tua gitu, boleh sampaikan ke Bunda. Kan Bunda pengen denger juga mungkin dari Kena kan.
pastinya aku berharap bisa ngebahagiain orang tua. Amin. Dan semoga prestasi aku terus pokoknya aku di bidang nyanyi makin maju. Amin. Semoga aku bisa ngebahagiain bunda, terus bisa buat bunda bahagia, ayah bahagia. Amin. Nih kalau dari bunda sendiri nih, dari bunda gimana? Kalau dari aku buat Keine fokus dalam belajarnya, jangan jangan bandel. Kadang suka susah kalau dibilangin. Terus nggak boleh bentak-bentak kalau dibilangin. Pokoknya yang kok terbaik. jadi Nggak apa-apa. Ya pastilah ya kan, besar banget rasa sayang bunda kan buat Kena kan. Pasti ya. sukses aja dalam karirnya. Sukses, amin. Sukses, amin. Kita berdoa sama-sama Boleh ya. dipeluk mamanya tuh. Dipeluk. Oke, Star, aku mau sedikit, aku lihat kalian berdua, aku mau pesan-pesan juga buat teman-teman semua yang masih ada bunda, masih ada mama tuh. Bener-bener kita yang tadi masih nakal-nakal, masih suka bentak-bentak mama kan. Sekarang kita mulai belajar sama-sama meredam emosi kita. Kita jangan bentak mama. Kalau mama suka nelfonin, kamu di mana sih? Kamu di mana sih? Belum pulang jam segini. Bersyukur gitu. Karena ketika nanti mama kita nggak bisa teleponin kita lagi, kita akan sangat rindu itu gitu. Kita akan kangen gitu. Biasanya dulu mama bawel teleponin, sekarang udah nggak pernah gitu. Mama suka nyuruh-nyuruh aku dulu, tapi sekarang udah nggak ada nyuruh-nyuruh aku kayak gitu. Jadi kayak gitu. Karena aku juga udah nggak ada mama, jadi aku kayak berasa gitu. Kayak memang aku juga gitu. Aku juga dulu suka bentak mama, nakal apa, kalau mama telepon apa, tapi ya sekarang pas mamaku nggak ada gitu, jadi kayak kerasa kehilangan banget. Jadi ya Kene Star, ada bunda yang sangat sayang sama Kene, dijaga, disayangi ya. Jadi kalau mama ngomong apa, iyain aja. Jadi aku walaupun pusing sih, iyain aja gitu. Bukan komen. Iya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Mama dan Kene? I love you gitu dong. Iya, I love you. Love you too. Iya. Terima kasih Bunda dan Keina atas waktunya. Semoga kedepannya Keina sukses terus. Amin. Jadi anak kebanggaan Aula dan mama papa dan keluarga besar ya. Iya. Sekolahnya sukses. Iya. Sekolah karirnya juga sukses. Jangan lupa tetap kita jaga kesehatan. Tante dan Keina dan keluarga sehat selalu ya. Nanti kapan-kapan kita ke Bandung. Ayo. Ayo. Bandung kita Bikin main konten di rumah Sebelum ini sebelum ke Bandung kita dulu keluar tol Iya. Buah Batu. Betul. Rencana dulu. Mau tulis alamat boleh kalau ada yang mau kirim makanan ke rumahnya Kena. Nanti udah banyak yang nge-DM, Kak, alamatnya di mana, Kak? Mau pesan itu. Mau pesan kado, Kak. stalkerin Iya, guys. Iya. Oke guys, thank you yang udah semuanya udah nonton. kali ini. Sampai ketemu lagi di next konten kita bareng artis yang lainnya. Siap. Dah.